Sekarang ini, sekitar 90% sapi di Indonesia dimiliki peternakan rakyat atau peternakan skala rumah tangga, namun hanya memenuhi sekitar 45% konsumsi daging sapi di Indonesia. Umumnya, keluarga petani hanya memiliki 1-5 ekor sapi yang dijadikan sebagai tabungan. Pada umumnya mereka menjual sapinya saat merasa butuh uang, misalnya untuk menyekolahkan anak atau hendak mengadakan hajatan. Sedangkan upaya mengembangbiakan sapi secara komersial dengan skala lebih besar jarang dikaji. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah Indonesia meningkatkan populasi indukan sapi, Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding Program atau IACCB bersama mitranya mengkaji penerapan pembiakan sapi skala komersial dengan sistem tebang angkut atau cut and carry. Mitra-mitra tersebut antara lain Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera atau KPTMS di Lampung Selatan, Lampung, dan P4S Karya Baru Mandiri di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Mereka terdiri dari peternak yang telah mengorganisir diri dan mengupayakan pembiakan sapi Brahman Cross atau sapi BX secara komunal. Ide dasarnya adalah untuk memperlakukan ternak sebagai bisnis utama dan bukan lagi sebagai tabungan. Pendekatan komersial pada pembiakan sapi seperti ini membutuhkan perhatian khusus agar bisa memaksimalkan potensi setiap sapi yang dipelihara dan menentukan waktu yang paling tepat dalam menjual anakan untuk menghasilkan keuntungan. Selain mengembangkan usaha mereka sendiri, para peternak juga mengembangkan berbagai potensi kerjasama dengan masyarakat sekitar, misalnya dalam pengadaan rumput maupun pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber pakan sapi yang murah. Dalam beternak emang kunci utama adalah di pakan. Kalau kita bicara 10 ekor, minimal kita harus memiliki 0,5 hektar lahan hijauan dengan jenis rumputnya king grass. Sekarang ada sistem bermitra, ada sistem sewa lahan yang nantinya kita bisa potong bawa pulang, dan pemberian pakan kita memenuhi kebutuhan gizi ternak tersebut. Kebetulan alhamdulillah kami di sekitaran wilayah kami Kecamatan Kumah ini yang namanya petani budidaya jagung manis itu tidak pernah putus sepanjang masa. Dia suruh ambil gratis, Pak, karena memang itu akan ada kos biaya apabila tidak kita ambil, karena mereka mau buka baru lagi harus tebang, ada tenaga yang mereka perlukan dan ada biaya yang mereka akan keluarkan. Jadi ada sekitar 20 hektar itu mitra-mitra kita yang kita ambil dan itu kontinu, siap selalu setiap saat kita ambil secara gratis, hanya ada ongkos mobil, biaya bensin dan tenaga, itu aja. Sebetulnya untuk pengembangbiakan sapi BX, peternak bisa memilih sebagai salah satu alternatif. Salah satu alternatif untuk mengembangbiakan sapi BX. Biar peternak juga tahu tidak hanya sapi-sapi lokal saja yang ada di Indonesia. Kalau pemberian pakan dan pemeliharaannya baik, jenis sapi BX ini bisa berkembang biak. Sapi jenis BX punya keunggulan, dia dapat pertumbuhan yang optimal sehingga efisien dalam segi pemeliharaan. Beberapa mitra IACCB membuktikan bahwa pembiakan sapi skala bisnis bisa dilakukan oleh para peternak rakyat. Dengan memberikan pakan berkualitas dan memenuhi kebutuhan harian sapi, produktivitas pembiakan sapi berjalan sangat baik. Jumlah sapi bertambah secara signifikan. Peternak sudah mampu memasarkan sapi-sapi hasil pembiakan dan memperoleh keuntungan yang baik. Mereka juga mulai bisa mendapatkan dukungan finansial dari berbagai lembaga keuangan. Awal kita bermitra dengan IACCB itu totalnya 108 ekor. 100 indukan, 5 ekor pejantan, dan plus 3 pedet bonus. Kurang lebih 3 tahun berjalan. Total populasinya di angka 215 ekoran. Dan kita udah pernah lelang 2 kali. Yang sempat kita lelang ada 87 ekor. Di kelahiran kedua kita sempat lelang di angka 82 ekor. Dengan nilai yang sangat fantastik, kurang lebih 1,7 miliar. Dan ini udah kelahiran ketiga, saat ini baru sekitar 60 ekor. Kita kedatangan sapi-sapi ini dalam kondisi bunting. Nah, beberapa bulan kemudian lahir, alhamdulillah lahir dengan selamat semua. Dan kita mampu mengejar di usia 3 bulan harus kita sapi. Kemudian
dari hasil penilaian tim IACCB dan kawan-kawan bahwa tingkat kebuntingan kita memenuhi standar, kemudian interval kelahiran kita memenuhi standar, dan ADG kita berada pada titik yang aman. Kalau yang dengan anakan itu 0,4. 0,4 itu sama dengan 4 on, Pak. Jadi kalau kita kali harga timbang bobot sapi sekarang itu sekitar 52.000 per kilo. Nah, jadi kalau kita dapat 4 on, berarti 52 kali 4 on itu sekitar 20.000 per hari. Dengan ransum pakan berbagai komposisi, kita tertinggi harga pakan kita di sini 5.000. Artinya ada 15.000 keuntungan. Potensi yang dimiliki para peternak di Indonesia, terutama dalam pengembangbiakan sapi secara komersial, adalah mereka punya keterampilan yang luar biasa dalam pembiakan maupun penggemukan sapi. Mereka juga punya keahlian dalam melakukan kerjasama dengan anggotanya, dengan peternak. Mereka juga punya potensi memiliki kandang, pakan, dan lahan yang bisa dipakai untuk menyediakan hijauan. Dari sisi dukungan finansial, memang perbankan tetap mendukung, ya, dalam arti memang bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk modal kerja dalam rangka pembiakan itu saat ini sangat siap untuk mendukung sebenarnya. Pembiayaan di luar dari perbankan pun itu sudah ada kerjasama di mana Dinas Koperasi sudah membentuk suatu lembaga pembiayaan bersama dalam rangka membiayai peternak-peternak sapi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pembiakan sapi BX oleh para peternak rakyat menghasilkan parameter kelayakan bisnis sebagai berikut. Rata-rata biaya pemeliharaan harian sapi indukan di bawah Rp14.000 per ekor. Sementara, biaya pemeliharaan harian anakan sapi di bawah Rp11.000. Angka-angka tersebut tergolong murah dan efisien. Dengan rata-rata biaya pemeliharaan tersebut, biaya produksi pengembangbiakan sapi oleh peternak rakyat antara 2,5 sampai 15% lebih murah dibandingkan harga sapi bakalan impor dari Australia. Selain keuntungan finansial yang lebih besar, berikut ini beberapa capaian kelompok-kelompok peternak rakyat yang membiarkan sapi Brahman Cross di tanah air. Beberapa kelompok menjadi lokasi pelatihan untuk peternak lokal dari seluruh Indonesia. Ada yang mampu menjual sapi ke kelompok tani lain hingga luar daerah. Muncul kesempatan bagi petani lain untuk menanam rumput yang dijual kepada peternak dan koperasi sebagai pakan sapi. Ada yang berhasil memasarkan karya para perempuan berupa produk berbasis sapi ke luar kota. Beberapa kelompok dipercaya perusahaan penggemukan atau feedlot untuk kerjasama. Perusahaan feedlot menitipkan sapi untuk dipelihara dan dibiarkan petani dengan sistem bagi hasil. Umumnya mereka menjadi contoh dalam model kemitraan pengadaan rumput atau pakan sapi. PT Juang Jaya Abdi Alam utamanya bergerak di feedlot dan agriculture. Jadi kita meminjamkan indukan yang sudah bunting, lalu oleh peternak indukan tersebut akan dipelihara sampai melahirkan. Sebelum melakukan kerjasama, kita berusaha mengenali dan memahami serta memastikan bahwasanya rekan-rekan yang kita ajak kerjasama atau mitra yang kita ajak kerjasama itu benar-benar cinta sama sapi dan tertarik untuk berusaha di bidang peternakan. Pembiakan sapi merupakan mempunyai prospek yang besar karena Indonesia sangat kaya akan sumber-sumber pakan dan beberapa wilayah masih memungkinkan untuk perluasan atau ekspansi dari pembiakan sapi ini. Industri peternakan sapi akan mengalami kesulitan kalau kita tidak punya pembiakan. Karena penggemukan itu asalnya dari sapi-sapi hasil pembiakan. Sapi yang paling banyak itu di rakyat. Kalau kita konsen, peternak kita berikan modal yang dengan bunga yang rendah, langsung kita buka keran-keran kemitraan pada peternak, saya yakin swasembada pangan kita nggak perlu nunggu 2024.